Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Firman Menyapa HKBP Petojo. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang besar, anugerah-Mu Bapa, yang memberkati kami pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena kami pada pagi hari ini boleh menikmati udara yang segar dan pagi yang cerah. Semua itu karena pemberian Tuhan kepada kami. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Sakaria 8 ayat 16. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu bukanlah pekerjaan mudah meyakinkan orang. Apalagi jika suasana hati yang penuh beban. Tidak semudah seorang marketing misalnya mempromosikan produknya. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang marketing harus berusaha meyakinkan konsumen dengan mempromosikan produknya, baik melalui tutur bahasa yang menarik, pandai menjelaskan mutu dan kualitas barangnya, tahu menjelaskan manfaatnya kepada konsumen, dan meyakinkan orang bahwa produknya menjawab kebutuhan. Tidak jarang korporasi mengalokasikan anggaran atau sebuah perusahaan mengalokasikan anggaran yang lumayan untuk promosi dan marketing produknya. Pekerjaan itu jugalah yang digumuli oleh Nabi Zakaria dalam pembuangan. Yang diyakinkan oleh Nabi Zakaria adalah umat Allah yang telah berjuang keras, hidup menderita di dalam pembuangan di Babel, mengalami pergumulan batin, dan tidak sedikit dari orang Israel atau umat Allah itu yang sudah berputus asa di dalam menantikan keselamatan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengetahui menjadi orang yang terjajah tentu sangat berat. Tidak memiliki kemerdekaan atas hidup sendiri. Karena itu, betapa menyakitkan hidup umat Allah itu di dalam pembuangan mereka di Babel. Tetapi ada juga dari mereka yang sangat giat atau masih semangat mencari Tuhan. Hidup dalam kebenaran, yaitu sisa-sisa Israel yang selalu bertekun menantikan keselamatan dari Allah, di mana Tuhan Allah akan memulihkan Sion dan Yerusalem. Setidak-tidaknya sisa-sisa itu masih dapat mendengarkan Tuhan Allah, fokus mencari Tuhan Allah, mengejar kebenaran. Karena itu ketika mereka akhirnya bisa pulang
ke Yerusalem, tentu saja mereka sangat berharap Tuhan akan membangun reruntuhan Sion. Sejak ditaklukkan Babilonia, memang Sion telah menjadi sepi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yerusalem tinggal puing korban perang. Lorong-lorongnya menjadi senyap dan jalan-jalan utamanya menjadi sepi. Tidak ada orang tua berjalan dan tidak ada anak-anak bermain. Yerusalem bahkan telah menjadi reruntuhan yang selalu diratapi, seolah-olah di sana tidak ada kehidupan. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun tidak mau hidup segar, lalu ternak-ternak pun sangat banyak yang mati, bahkan hampir tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan akan memulihkan Yerusalem. Tuhan akan membangun kota Allah kembali. Tentu saja umat Allah itu mungkin berpikir bagaimana mungkin. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa mengubah padang gurun menjadi taman Eden dan tanah gersang menjadi tanah yang subur. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Semuanya dapat diubahnya sesuai dengan kehendaknya. Kita lihat saja bagaimana bangsa Israel yang dalam tuntunan Tuhan bisa sampai ke tanah Kanaan. Dan semuanya itu telah dilihat dan disaksikan oleh bangsa Israel. Sehingga mereka menetapkan kredo atau pengakuan iman mereka. Pengakuan iman itu terus diulang-ulang dan diajarkan dari generasi ke generasi. Allah itu maha kuasa, tiada kemustahilan bagi Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan dan melalui Nabi Zakaria, firman Tuhan kepada umat Israel adalah mereka harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Allah. Mereka harus benar-benar hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Berkata benar seorang kepada yang lain dan melaksanakan hukum yang benar. Selama ini mereka telah membelokkan hukum dan melakukan pemberontakan terhadap Tuhan Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum umat Allah itu dibawa kepada pembuangan di Babel, mereka memberontak kepada Tuhan, lalu hukum dibelokkan, hak-hak para janda, hak-hak yatim piatu dirampas, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka melakukan banyak penindasan. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan. Bahkan mereka di dalam pemberontakan terhadap Tuhan Allah menyembah Baal. Itulah pemberontakan umat Israel. Karena itu, jikalau mereka sekarang telah menerima kasih karunia Tuhan, kembali pulang ke Yerusalem, Tuhan ingin mereka itu benar-benar pulih di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka harus benar-benar hidup dalam ketaatan dan pertobatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dahulu mereka telah mendatangkan petaka atas diri mereka karena membelokkan hukum, tidak berkata benar satu dengan yang lain, merancang kejahatan, menyembah Baal. Tetapi mereka sekarang, karena kasih karunia Tuhan Allah telah boleh pulang ke Yerusalem, mereka diingatkan, berkatalah seorang benar kepada yang lain dan laksanakan hukum yang benar untuk mendatangkan damai
di pintu-pintu gerbang mereka. Itulah yang disampaikan Nabi Zakaria di tengah-tengah umat Allah itu. Tuhan sendiri yang akan membantu mereka membangun kembali tembok Yerusalem. Karena itu tidak usah lagi umat Allah itu meragukan janji keselamatan Tuhan Allah. Karena keselamatan itu akan datang kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti ungkapan orang Batak, pantun hanguluan toi samagoan, katanya, yaitu orang yang menurut nasihat akan hidup, namun barang siapa mengabaikannya akan binasa. Oleh sebab itu umat Israel harus benar-benar menuruti nasihat Tuhan Allah, poda ataupun ajaran Tuhan Allah, dan tidak mengabaikannya sehingga mereka hidup dan tidak binasa. Mereka harus kembali kepada kehidupan religius yang benar-benar taat kepada Tuhan Allah. Ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa kehidupan religius tidak ditentukan oleh atribut dan kulit luar, namun ditentukan bagaimana kita melakukan kehendak Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Demikian juga bangsa Israel bukanlah atribut-atribut perayaan-perayaan seperti ahli-ahli Taurat yang melakukan banyak sekali ritual-ritual keagamaan tetapi tidak tunduk kepada kehendak Allah. Melalui nats ini kita diajak untuk beranjak bangkit dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepada kita, itulah yang harus kita lakukan sehingga keselamatan menjadi bagian dari kita, seperti juga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Israel karena mereka telah menjadi umat Allah, dan biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun mereka di dalam mereka membangun tembok Yerusalem. Dan itu yang kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan itu jugalah panggilan kepada kita agar kita melakukan firman Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan Allah, menyatakan kebenaran dan hidup di dalam damai sejahtera. Kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan seperti Tuhan Allah yang memberikan keselamatan kepada umat Israel, tembok Yerusalem dapat dibangun kembali dan kota Sion, kota Allah, dapat menjadi kota Tuhan dan dipulihkan. Demikian juga kehidupan kami, Tuhan telah memulihkannya dengan keselamatan daripada Yesus Kristus. Maka kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami akan terus Tuhan mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.